melihat-lihat bagaimana pembangunan pelabuhan Patimban yang sudah 100% dua dermaga ini selesai, yakni dermaga Kar Terminal dan dermaga Peti Kemas selesai, sudah bagus. Jadi kemungkinan tinggal go-nya aja. Nah, untuk itu saya sudah bersama Kepala KSOP Pelabuhan Patimban, Pak Heri Purwanto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Ridwan. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat, Pak Ridwan. Nah, itu yang kita harapkan, Pak. Jadi saya ingin tahu dan mungkin juga kalangan usaha di sektor kepelabuhanan ini ingin tahu, Pak, sejauh mana perkembangan Pelabuhan Patimban dan kapan misalnya pelabuhan ini benar-benar bisa digunakan sebagaimana mestinya pelabuhan, Pak. Baik, Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan atas kunjungannya bersama tim. Sudah menyempatkan hadir ke Pelabuhan Patimban untuk melihat secara langsung kondisi di Patimban. Jadi terkait dengan kondisi saat ini Pelabuhan Patimban untuk tahap 1 itu sudah selesai seluruh fasilitas di area reklamasi. Kita sudah memiliki area di reklamasi ini 62 hektar dengan dermaga kontainer untuk melayani kapal-kapal kontainer itu panjang 420, untuk kendaraan itu panjang dermaganya 300 meter. Nah, kami kalau dari kegiatan operasional kendaraan untuk melayani kendaraan Kar Terminal secara 100% kami sudah siap beroperasi. Artinya seluruh fasilitas, gate inspection, apa segala macam, seluruh persyaratan dalam rangka melayani kendaraan kami sudah siap. Artinya kami juga sudah bekerjasama dengan Bea Cukai terkait dengan apabila memang untuk ekspor kendaraan segera dimulai di Patimban. Artinya dari sisi regulasi, aturan kita sudah siapin semuanya. Untuk kegiatan di kontainer, memang saat ini sesuai dengan hasil perjanjian KPBU-nya bahwa pihak operator yaitu PT Pelabuhan Patimban Internasional, Pelabuhan Patimban Internasional secara penuh dia akan mengoperasikan Pelabuhan Patimban ini dengan peralatannya di akhir 2023 rencananya. Tapi saat ini memang dengan kondisi yang ada, PT Pelabuhan Patimban Internasional akan mulai mengoperasikan Pelabuhan Patimban ini di bulan November tahun 2021, tapi secara terbatas. Secara terbatas artinya untuk kegiatan-kegiatan kapal kontainer bisa kita layani mungkin dengan menggunakan krennya yang ada di kapal. Lalu di daratnya kita akan siapkan alat bongkar muatnya di darat berupa stacker, forklift, atau truk. Kita siapkan kendaraan-kendaraannya untuk itu memindahkan antara dari dermaga ke lapangan penumpukan. Nah, jadi sementara untuk kegiatan dari kapal ke dermaganya, sementara mungkin bisa didatangi oleh kapal-kapal yang memiliki kren sendiri. Sementara seperti itu. Contohnya Pak, kayak, bisa Pak diinformasikan biar pelaku usaha juga nanti bisa misalnya memperkirakan itu berapa luas lapangan kontainer sebagai pendukung untuk aktivitas mereka, termasuk juga untuk lapangan backup areanya yang Kar Terminal ini, Pak. Bisa nggak Bapak mungkin infokan ke pemirsa, Pak? Jadi kalau untuk area reklamasi yang sudah kita bangun ini total areanya semuanya itu 62 hektar. Untuk menampung area untuk menampung kendaraan itu untuk kapasitas sekitar 25 hektar untuk kendaraan, dan untuk seaway kontainer itu 13 hektar. Sisanya itu untuk area penunjang pelabuhan kayak tempat parkir, truk-truk apa segala macam gitu ya, untuk area perkantoran. Nah, terus akses jalan utamanya itu kira-kira kapan Pak bisa selesai dibangun, bisa tembus sampai dermaga? Ya, kalau akses jalan utama sedang kita bangun itu insya Allah kalau tidak ada halangan Desember 2021 selesai. Tapi saat ini kegiatan operasional bisa menggunakan akses jalan yang sudah kita bangun berupa area causeway menuju area sini. Secara keamanan dan kenyamanan itu juga bisa digunakan untuk sementara sambil menunggu akses jalan utamanya selesai. Nah, terus Pak, untuk yang kapal-kapal ro-ro ini Pak, itu seminggu berapa kali untuk tujuan mana ini Pak? Oh, kapal ro-ro ini sekarang kapal
yang dilayani oleh kapal dari SDP, kapal Perindo 5 itu tujuan Patimban Panjang pulang pergi, Patimban Pontianak pulang pergi. Untuk Patimban Panjang itu seminggu 2 kali, untuk yang Patimban Pontianak itu 2 minggu sekali. Itu dengan kapal yang sama atau? Dengan kapal yang sama, kapal Perindo 5 dari SDP. Iya, dari SDP. Ya kemarin saya dengar katanya ada juga Pelni sudah mulai masuk ke sini. Gimana itu? Ya, kapal Pelni kemarin sempat juga uji coba sandar, yaitu Gunung Dempo. Itu dia kapal ke arah timur, dari Tanjung Priok, Sulawesi sampai ke arah Papua sana, terus balik ke Surabaya. Dari Surabaya ke Jakarta, sebelum dia ke Jakarta dia mampir dulu ke Patimban dan aku uji coba. Tapi hasil diskusi kemarin sepertinya trayek itu menjadi trayek rutin akhirnya. Jadi dari Surabaya sebelum ke Tanjung Priok dia akan singgah dulu ke Patimban. Nah, tapi memang karena dia itu juga kapal tipe yang membawa penumpang, tapi kami sarankan di Patimban tidak untuk menurunkan penumpang, untuk menaikkan penumpang, tapi untuk melakukan kegiatan bongkar muat peti kemas. Karena kebetulan di Gunung Dempo itu juga dia bawa barang peti kemas juga di sana gitu. Terus untuk ini Pak, perkantoran sendiri bagaimana? Apakah sudah memang siap untuk perkantoran, misalnya bea cukainya, kalau kantor dari perhubungan kan sudah ada lah, bagaimana karantina, terus yang lain-lain Pak? Baik Pak Ridwan, jadi kami ini di kantor sini ada 4 gedung nih Pak. Ada gedung 1, gedung 2, gedung 3, dan gedung 4 di depan. Jadi gedung 1 itu nanti kita peruntukkan untuk teman-teman dari custom, immigration, sama karantina di depan. Kalau masuk dari depan itu ada 1 gedung, itu nanti diperuntukkan buat teman-teman tadi. Terusnya di sini di tengah buat KSOP. Nanti di gedung ketiga itu kita peruntukkan kepada para pengguna jasa lainnya, mungkin agen perusahaan pelayaran. Nanti siapa yang berminat untuk berkantor di sini dari pihak-pihak swasta atau bank, kami siapkan di gedung 3. Nanti operator di depan untuk PT PPI berkantor di depan. Jadi memang sudah cukup lengkap ya di sini ya Pak ya? Lengkap untuk fasilitas, tapi memang fasilitas yang sekarang ini ada yang kita berkantor di sini ini sifatnya temporary Pak. Sampai tahun 2024 lebih kurang. Kami setelah paket 5-6 dikontrakkan, kita akan dibangunkan kantor di sisi baru timur ya, sisi timur. Sana ada area lahan kosong, akan dibangunkan kantor 5 lantai di sana. Seluruh kegiatan perkantoran akan di sana semuanya. Jadi pada kondisi saat ini Pak, itu pelabuhan ini sudah dioperasikan oleh swasta atau masih oleh pemerintah? Saat ini yang mengoperasikan adalah KSOP Patimban, dibantu oleh Perindo 3. Perindo 3, jadi Perindo 3 melalui perusahaannya ya, atau melalui General Manager, dia membentuk General Manager cabang Patimban namanya, membantu operasi pelabuhan Patimban ini. Tapi untuk seluruh kegiatan pungutan jasa kepelabuhanannya masih menggunakan tarif PP 15. Pak, mungkin bisa juga diinformasikan Pak, itu draft untuk di terminal peti kemas, berapa panjang dermaganya, kemudian kedalamannya berapa, bagaimana alurnya, terus kemudian juga di dermaga kendaraan tuh Pak, bisa diceritakan Pak? Oh iya baik, untuk alur pelayaran pelabuhan Patimban ini itu panjangnya 25 nautical mile. Untuk kedalaman alurnya itu minus 10, itu sepanjang 2,7 km, yang minus 10-nya. Di atas 2,7 km itu lebih dari minus 10. Artinya kedalaman udah natural kedalamannya. Jadi yang minus 10 itu kita keruk sepanjang 2,7 km sampai di kolam. Jadi kedalamannya minus 10. Lebar alurnya 160 meter. Lebar alurnya saat ini yang sudah existing, yang sudah kita kerjakan. Dan untuk pelabuhan Patimban ini pun sudah dibuatkan peta lautnya. Jadi sudah kita update peta laut yang terbaru, yaitu peta laut nomor 528 dan peta laut nomor 529. Jadi sudah ada peta lautnya dengan kondisi alur yang tadi saya sampaikan, dan sudah ada INC-nya ya, sudah ada INC dan sudah diambil juga di Worldwide ya, British UK sudah. Artinya dari sisi fasilitas di perairan sudah mumpuni, sudah cukup. Untuk panjang dermaga peti kemasnya Pak? Berapa panjangnya? Dan bisa disandari berapa kapal nantinya? Oh, untuk dermaga peti kemas itu panjangnya 420 meter.
401 meter, untuk yang kendaraan itu 300 meter. Iya. Jadi kalau misalnya kapal yang paling terbesar untuk kontainer panjang 200 misalnya, ya bisa dua kendaraan, dua kapal lah gitu ya, dua kapal. Gitu. Nah, ini terakhir Pak, jadi harapan Pak Heri untuk pelabuhan Patimban ini ke depan itu bagaimana Pak? Ya harapan saya mungkin sama seperti harapan pimpinan, harapan semua kita bahwa ya Patimban ini bisa sebagai penyangga Tanjung Priok, artinya kita tidak bersaing dengan Priok tapi sebagai penyangga, sehingga kondisi barang-barang yang masuk ke wilayah barat tidak hanya dilayani oleh Tanjung Priok, bisa juga oleh Patimban, sehingga para pengguna jasa, perusahaan pelayaran, pemilik barang dapat menikmati cepatnya pelayanan-pelayanan yang masuk di pelayanan-pelayanan di Pelabuhan Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih sekali Pak Heri. Pemirsa, demikian liputan saya di Patimban. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang.